Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dengan judul Peran TLM Teknologi Laboratorium Medis dalam mengurangi angka kejadian demam berdarah denggi atau DBD. Apa sih itu DBD? DBD atau demam berdarah denggi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus denggi dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus denggi ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu virus denggi 1, denggi 2, denggi 3, dan denggi 4. Setelah pulih dari penyakit demam berdarah, imunitas memang akan terbentuk, namun hanya sampai pada strain tertentu saja, sehingga dimungkinkan orang yang pernah terinfeksi penyakit ini akan dapat terinfeksi kembali. Nyamuk Aedes aegypti sendiri aktif pada pagi hari, yaitu pada pukul 9 pagi sampai jam 10 pagi, dan pada sore hari ia aktif pada pukul 3 sore sampai jam 4 sore, yang mana nyamuk ini memiliki ciri diantaranya yaitu memiliki bentuk yang relatif kecil, adanya corak loreng-loreng putih dan hitam pada kaki dan bagian tubuh lainnya, kemudian menggigit dan menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari seperti yang saya jelaskan tadi, dan kemudian yang terakhir yaitu hidup dan berkembang biak di air bersih, serta di tempat-tempat lain yaitu kaleng-kaleng bekas yang bisa menampung air hujan. Dapat kita lihat bahwa jentik nyamuk ini merupakan daur larva dari nyamuk Aedes aegypti ini, yang mana dia itu merupakan bentuk dimulai dari bentuk awal yaitu telur sampai ke dengan nyamuk dewasa yang membutuhkan waktu yaitu 8 sampai 10 hari. Fase penyakit demam berdarah ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama fase demam, yaitu hari 1 sampai hari ketiga, yang mana fase demam ini ditandai dengan demam tinggi sampai 40 derajat Celcius, disertai nyeri otot seluruh tubuh, sakit kepala, bahkan mual dan muntah-muntah. Kemudian pada fase ini dianjurkan untuk banyak minum. Kemudian yang kedua itu fase kritis, hari 4 sampai hari kelima, yang mana ini fase yang sangat membahayakan, yang mana fase ini biasa disebut dengan fase pengecoh, yang ditandai dengan penurunan suhu tubuh sampai 37 derajat Celcius. Pada fase ini apabila tidak mendapatkan pengobatan, trombosit akan terus turun secara drastis dan pendarahan yang tidak disadari. Untuk itu fase ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir adalah fase penyembuhan, yaitu pada hari ke-6 sampai hari ke-7, yang mana pada awalnya kita akan kembali merasakan demam, kemudian trombosit akan kembali naik secara perlahan, kemudian yang terakhir yaitu peningkatan nafsu makan. Kasus demam berdarah di Indonesia ini masih terbilang sangat besar, sehingga perlu dilakukan pencegahan agar dapat menurunkan angka kejadian demam berdarah, yaitu dengan cara melakukan 3M. 3M yang pertama adalah menguras bak kamar mandi minimal seminggu sekali, kemudian menutup tempat penampungan air, dan yang terakhir mengubur barang bekas. Selain cara yang disebutkan tadi, ada beberapa cara tambahan, antara lain adalah menggunakan kelambu, menyemprotkan obat pembasmi nyamuk atau serangga, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti serai, jangan menggantung baju terlalu lama karena dapat menjadi sarang nyamuk, kemudian melakukan fogging, dan yang terakhir menghindari berpergian ke daerah endemis malaria. Karena tingginya kasus demam berdarah di Indonesia mendorong kami untuk melakukan sebuah inovasi untuk menurunkan angka kejadian demam berdarah di Indonesia, yaitu dengan melakukan pemampatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi serai untuk mengurangi angka kejadian demam berdarah denggi atau DBD. Sebelumnya kita akan mengenal apa sih itu minyak jelantah. Jadi minyak jelantah ini adalah minyak yang dilakukan penggorengan atau penggunaan berulang-ulang kali, yang memiliki ciri yaitu warnanya yang tidak menarik dan berbau tengik. Minyak jelantah juga mempunyai potensi besar dalam membahayakan kesehatan tubuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jian Mutia, berikut ada 2 buah diagram lingkaran. Yang pertama, diagram jumlah penggunaan minyak goreng per minggu, yang mana persentase terbesar adalah sebesar 61%, yaitu penggunaan minyak goreng kurang dari 1 liter. Yang menjadi perhatian bagi kita di sini adalah diagram lingkaran yang sebelah kanan, yang mana ini adalah diagram pembuangan minyak jelantah, di mana persentase terbesar di sini adalah sebesar 51% untuk pembuangan minyak jelantah ke dalam tempat sampah. Pembuangan minyak jelantah ke tempat sampah dapat mengundang berbagai macam serangga, sehingga bukannya malah menurunkan angka DBD, hal ini dapat meningkatkan kasus DBD karena dapat mengundang berbagai macam serangga, contohnya nyamuk.
Kemudian diikuti sebesar 39% yaitu untuk pembuangan kesolokan, yang mana ini dapat menyebabkan berbagai masalah pada lingkungan sekitar, contohnya menyumbat saluran-saluran yang terdapat minyak jelantah tersebut. Kemudian diikuti oleh pembuangan minyak jelantah ke tanah yang dapat mengurangi suburan dari tanah. Penjelasan yang saya paparkan tadi pastinya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa minyak jelantah dapat menyebabkan berbagai kerugian, baik pada lingkungan sekitar maupun kesehatan. Namun, kita bisa mengubah minyak jelantah tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai, yaitu sebagai salah satu bahan untuk membuat lilin aromaterapi anti-DBD. Dan kita ke bahan yang kedua, yaitu adalah serai wangi. Tanaman serai ini memiliki kandungan yang berpotensi sebagai penolak nyamuk alami seperti geraniol, citronellol, citronellal, dan citral. Senyawa-senyawa tersebut dapat berinteraksi dengan reseptor pada serangga, sehingga mengakibatkan perubahan perilaku aktivitas serangga. Hal ini didukung dengan adanya penelitian, yaitu adalah penelitian ekstrak daun dengan dosis 100% yang mampu menolak 95,5% gigitan nyamuk Aedes aegypti selama 1 jam. Dari kedua bahan ini kita bisa membuat lilin aromaterapi yang merupakan repelen atau pengusir dari nyamuk tersebut. Lilin aromaterapi memiliki potensi sebagai penolak serangga, khususnya nyamuk. Berdasarkan kandungan yang ada di dalam serai wangi yang dapat mengusir nyamuk tersebut, maka pembuatan lilin anti nyamuk dengan ekstrak serai dapat menjadi salah satu solusi dalam mencegah penyakit demam berdarah. Masukkan parafin dan minyak 1:1. Untuk 1 buah cetakan masukkan 2 sendok parafin. Jadi kita membutuhkan 8 sendok parafin. Dengan takaran 1:1 berarti membutuhkan 8 sendok minyak jelantah. Masukkan warna sesuai yang kita inginkan. Panaskan di api menyala. Menunggu matang, kita akan menyiapkan wadah cetakan lilin. Pertama kita tempelkan sumbu lilin pada cetakan. Cetakan bagian tengah. Gitu, taruh ini dulu penahannya. Setelah lilin panas dan cair, tuangkan ke dalam cetakan. Dan yang terakhir,
secukupnya.